Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di podcast Islahul Aulad TV. Alhamdulillah kita diberi nikmat sehat yang mana kita bisa bertatap muka kembali melewat podcast ini. Kali ini ulun bersama guru kita, Guru Muhammad Syajali. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guru, kabar pian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pian selalu disehatkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini ulun akan membacakan pertanyaan dari bebuhan santri tentang masalah-masalah sembahyang. Jadi guru, ada beberapa pertanyaan Ya. dari bebuhan santri tentang masalah sembahyang. Di antara pertanyaannya guru, di dalam sembahyang bacaan apa saja yang wajib kita dengar, dan apabila ada suara yang mengganggu pendengaran kita seperti hujan, apakah wajib menyaringkan bacaan? Mohon jawabannya guru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini ulun diundang ke podcast Islahul Aulad TV untuk mengisi acara pada hari ini. Jadi ulun di sini menjawab dengan kitab yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, yaitu kitab Fathul Mu'in dengan hasyiahnya I'anatul Talibin. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan dalam masalah rukun sembahyang takbir dan juga rukun-rukun qauli yang lain. Tapi dalam masalah ini yang jelasnya adalah masalah takbir. Jadi jarsidin wa yajibu isma'uhu ay at-takbiri nafsahu in kana sahihas sam'i wala 'arida min nahwi lagatin kasairi ruknin qauliyin minal fatihati wat tasyahudi was salami. Jadi pertama yang wajib kita dengarkan dalam sembahyang itu adalah rukun qauli. Rukun qauli pertama takbiratul ihram, kedua membaca Fatihah, ketiga tasyahud akhir, keempat salawat, yang kelima salam. Nah, itu wajib didengarkan supaya sah bacaannya. Adapun bacaan-bacaan yang sunat itu wajib juga diperdengarkan untuk mendapatkan pahala sunnah. Jadi untuk mendapatkan pahala sunat wajib juga muntung kita memperdengarkan kepada telinga bacaan-bacaan yang sunat. Kalau nang bacaan wajib itu wajib diperdengarkan untuk kesahan bacaan itu. Kalau kada mendengar wajib diulang bacaannya. Nah, jadi di dalam redaksinya wajibu isma'hu, wajib memperdengarkan takbir. Jadi orang yang sembahyang wajib memperdengarkan bacaan takbir akan dirinya. Inya wajib mendengar bacaan takbirnya. Begitu juga rukun qauli yang lain. Syaratnya in kana sahihas sam'i, jika adalah ia sehat pendengarannya. Di dalam hasyiahnya disebutkan in kana sahihas sam'i ini qaidun listiratil isma', merupakan qaid bagi disyaratkannya memperdengarkan bacaan takbir dan rukun qauli yang lain. Nah, maka wa kharaja bihi ma idza lam yakun sahihas sam'i, keluar dengannya ma masalah apabila tidak adalah ia orang yang sehat pendengarannya. Jadi kalau orang itu kada sehat pendengarannya, bi an kana asama, dengan bahwa adalah ia orangnya tuli, kada mendengar,
lawan bacaannya seorangnya kada mendengar, fala yajibu alaihi dzalika, maka tidak wajib atasnya memperdengarkan bacaannya tadi, yang wajib. Nah, kewajibannya apa? Bal yajibu alaihi ayyarfa'a sautahu, akan tetapi wajib atasnya bahwa menyaringkan ia akan suaranya biqadri ma yasma'uhu, dengan sekedar suara yang mendengar ia akan dia. Sekedar suara anaknya dengar. Laukana sahih sam'i, seandainya inya sihat pendengaran. Jadi kalau kita istilah, kalau suara itu kita bagi levelnya 10. Kalau 1 misalnya kada kedengaran. Suara 2 kayak suara bebisik. Suara ketiga hanya mulai mendengar. Nah, paling kada level 3 tadinya bersuara kayak itu. Kada perlu ini baku ciak sampai level 10 hanya mendengar misalnya. Kada perlu. Karena orangnya tutulian atau tuli tadi. Nah, kemudian wala arida min nahwi lagatin, dan tidak ada yang menghalangi pendengaran dari seumpama suara-suara nang daur tumbur bising berisik seperti hujan, angin-angin, bepatir-patir. Nah, itu menghalangi pendengaran, sehingga kalau kita seperti bacaan biasa kada mendengar. Nah, apakah kita wajib menyaringi daripada bacaan biasa? Nah, jawabannya pun sama seperti atas, tidak wajib menyaringkan suaranya, misalnya menaikkan ke level 5 misalnya, kada perlu. Tetap nang kewajibannya hanya batasan level 3 tadi. Seandainya itunya sudah mendengar, seandainya tidak ada suara bising atau suara gemuruh atau suara hujan yang menghalangi pendengarannya tadi. Nah, kemudian minal fatihati, nah, kasairu ruknin qauliin, seperti rukun qauli yang lain. Nah, jadi takbir sama dengan rukun qauli yang lain, sama-sama pada wajib memperdengarkan bacaan seperti Fatihah, tasyahud akhir, dan salam. Nah, lalu di sini wa yu'tabaru isma'ul mandubi al-qauliyyi li husulis sunnati, dan dianggap atau dijadikan patokan memperdengarkan yang disunatkan itu, yang disunatkan yang berupa ucapan seperti zikir-zikir ataupun bacaan-bacaan yang lainnya, itu disuruh kita memperdengarkan bacaan itu li husulis sunnati, untuk mendapatkan pahala sunnah. Jadi jawabannya yang pertama, yang wajib diperdengarkannya adalah rukun qauli. Nah, kalau bacaan-bacaan sunat, wajib juga diperdengarkannya untuk mendapatkan pahala sunat. Nah, kemudian apakah ini wajib menyaringkan kalau ada terjadi suara hujan, gemuruh yang menghalangi pendengaran? Jawabannya kada wajib, akan tetapi yang wajib sekedar seandainya tidak ada suara bising atau gemuruh hujan tadi, ini mendengar. Nah, seandainya level 3 tadinya sudah mendengar, seandainya waktu normal, nah maka tika situ aja kewajibannya menyaringkan suara. Kada perlunya baku ciak sampai level 10 misalnya hanya mendengar, nah kada wajib. Jadi tetap seperti biasa gitu. Kayak pengennya mendengar biasa, kayak itu pangnya menyaringnya. Nah, demikian jawabannya. Ya, jadi kita memasuki pertanyaan yang kedua lagi, Bre. Pertanyaannya, apa niat sembahyang yang paling pendek? Iya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Niat sembahyang yang paling pendek. Jadi perlu kita ketahui bahwa orang yang sembahyang itu terbagi 3. Nah, bila kada ada yang 3 ini, berarti kada sembahyang. Ya, pertama, orang sembahyang itu ada kalanya sendirian, ada kalanya jadi imam, ada kalanya jadi makmum. Nah, bila kada ada antara 3 ini berarti parai sembahyangnya. Nah, niat bagi orang yang sembahyang sendirian itu, kalau sembahyang fardu nang 5 waktu, kewajibannya ada 3. Pertama, qasdun niat atau qasdu fi'liha, mengqasad menyengaja mengerjakan sembahyang, ya nang aku sembahyang atau sahajaku sembahyang. Yang kedua,
yang wajib adalah ta'yin, menentukan sembahyangnya, zuhur, asar, maghrib atau isya. Itu nang wajib inya sebut di dalam dalam niat tadi. Yang ketiga adalah niat fardiyah. Wajib menyebutkan niat fardunya. Jadi kita sahajaku sembahyang itu qasad namanya. Nah, niat fardiyahnya fardu, ta'yinnya adalah misalnya zuhur. Nah, jadi qasad, ta'arud, ta'yin. Sahajaku sembahyang, fardu, zuhur. Itu sekurang-kurangnya. Nang wajib dibuat di dalam sembahyang bagi orang nang sembahyang sendirian ataupun imam kayaknya. Jadi imam tinggal situ aja juga. Kalau niat jadi imamnya sunat saja bagi imam. Seandainya nya kada berniat jadi imam, sah aja orang mengikutinya walaupun imamnya kada dapat pahala berjamaah. Nah, adapun bagi makmum yang ingin mendapatkan pahala berjamaah, maka mesti niat mengikut imam atau menjadi makmum atau berjamaah itu harus diletakkan di dalam takbiratul ihram supaya sah jamaahnya dan dapat pahala berjamaah. Ya. Kalau imam itu wajib berniat jadi imam apabila dalam masalah sembahyang Jumat, karena Jumat itu syarat sahnya mesti dilakukan berjamaah, maka imam pun wajib meniatkan berjamaah atau jadi imam di dalam sembahyang Jumat. Nah, jadi kalau si makmum berniat jadi makmum atau niat mengikut imam atau berjamaah di luar takbiratul ihram, maka si makmum tadi kada dapat pahala berjamaah tapi sah mengikut imam. Mengikut imamnya jamaahnya sah tapi kada dapat pahala nang berjamaah nang 27 derajat itu. Karena syarat mendapatkan pahala berjamaah itu mesti niatnya itu di dalam takbiratul ihram. Ada masih nang kurang jawabannya? Jadi kita memasuki pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya bro, apabila imam berdiri ke rakaat kelima, apakah makmum wajib mengikut atau bagaimana bro? Imam berdiri di rakaat yang kelima. Ya. Ini zuhur. Nah, ini kita buka di Anah juga Fathul Mu'in di juz kedua. Ya, Anahnya dalam masalah sembahyang berjamaah. Di dalam redaksinya far'un law qama imamuhu li ziyadatin ka khamisatin walau sahwan lam yajuz lahu mutaba'atuhu walau masbuqan aw syakan fi raq'atin bal yufariquhu wa yusallimu aw yantaziruhu 'alal mu'tamadi. Seandainya berdiri imamnya berdiri bagi menambah rakaat yang kelima misalnya. Imam ini naik ke rakaat kelima itu bisa karena lupa rakaat lalu berdiri, atau karena ragu-ragu. Nah, 3-4 ambil 3. Nah, ternyata imamnya berdiri sedangkan makmum merasa sudah 4 rakaat. Nah, maka lam yajuz lahu mutaba'atuhu, si makmum tidak boleh mengikuti imam tadi berdiri di rakaat kelima karena itu menambah rukun nanti. Walau masbukan, walaupun dia seorang masbuk, nya tahu bahwanya masbuk rakaat misalnya di rakaat ketiga baginya imam berdiri rakaat kelima. Nah, walaupun si makmum nang masbuk tadi masih 3 rakaat, tetap inya kada boleh mengikuti imamnya kalau inya tahu bahwa imamnya ini 5 rakaat. Atau si makmumnya ini ragu-ragu rakaat 3 atau 4. Nah, makmumnya wajib duduk. Nah, karena kalau ragu-ragu ambil yang paling sedikit.
Nah, maka caranya bisa dengan bal yufariquhu. Caranya, kalau imam berdiri rakaat kelima, si makmum bisa mufarakah. Artinya berniat berpisah dari imam, niat mufarakah. Wa yusallimu, lalu salam. Nah, jadi mufarakah, baca tahiyat akhir, lalu salam. Atau bisa au yantaziruhu, atau bisa juga menunggu, menghadang imam. Jadi dihadangi di tasyahud akhir tadi sampai imamnya salam. Hanyarnya salam juga. Alal mu'tamad, atas pendapat yang terkuatnya. Nah, jadi kada boleh mengikuti imam ke rakaat kelima. Itu jawabannya. Jadi kita memasuki pertanyaan yang keempat. Jadi gue pertanyaannya, batalkah berdehem misalnya gitu gue di ketika sembahyang? Oh, iya. Apakah batal berdehem di ketika sembahyang? Nah, jadi ada yang membatalkan sembahyang itu adalah menuturkan atau berpander satu huruf tapi memberi makna, ataupun dua huruf walaupun tidak mempunyai makna. Nah, maka dalam kitab Fathul Mu'in ini disebutkan wa tabtulu biharfaini walau zahara fi tanahnuhin li ghairi ta'azzuri qira'atin wajibatin kafatihatin. Dan batal sembahyang dengan mengeluarkan dua huruf walaupun nampak dua huruf tadi pada ketika berdehem. Nah, jadi kalau ketika berdehem nampak dua huruf nah maka batal. Kalau kada nampak dua huruf kada batal. Nah, dan itu pun li ghairi ta'azzuri qira'atin wajibatin, bagi selain kesulitan dalam membaca bacaan yang wajib. Kalaunya terhalang oleh apa nang serak di tenggorokan, kada kau menyambung bacaan Fatihah atau kada kau membaca Fatihah kecuali dengan berdehem, maka boleh dia berdehem. Wa misluha kullu wajibin qauliyin. Nah, jadi yang dibolehkan berdehem itu apabila tidak bisa membaca bacaan yang wajib di dalam sembahyang, yang rukun qauli tadi. Nah, jadi bila nampak dua huruf ketika berdehem batal. Bila tidak nampak dalam dua huruf dalam berdehem tadi maka tidak batal kalau tidak nampak. Dan bukan dalam membaca bacaan yang wajib. Apabila kada kawat ini membaca bacaan wajib kecuali dengan berdehem, maka boleh berdehem. Ya, sudah. Ya, kita memasuki pertanyaan yang kelima lagi. Pertanyaannya gue, apabila kita mengqada subuh di siang hari, waktunya siang hari gue, apakah sunat bacaan kita tuh gue menyaring gitu? Oh iya. Jadi ini kisahnya kada sembahyang subuh. Nggih. Lalu jam 8 hendak sembahyang subuh. Mengqada. Apakah ini sunat menyaring ketika sembahyang subuh, mengqada sembahyang subuh di siang hari tadi? Nah. Jadi di dalam kitab I'anatul Talibinnya itu hukum asalnya disunatkan banyaring dengan membaca Fatihah dan surah pada dua rakaat pertama maghrib dan isya dan subuh dan sembahyang Jumat. Dan wa fi ma yaqdi baina ghurubis syamsi wa tulu'iha, dan wajib sunat juga banyaring pada sembahyang nang diqada antara tenggelam matahari dan terbit matahari. Jadi kalau malam sembahyang mengqada zuhur di malam hari sunat menyaring. Mengqada asar di malam hari sunat menyaring.
Nah, lalu di dalam hasyiahnya wa amma fima yaqdi ba'da tulu'is syamsi fayusirru fihi walau kanat jahriyatan. Adapun pada sembahyang nang inya qadha sesudah timbul matahari, berarti siang hari. Nah, maka fayusirru fihi, maka sunatnya gimit padanya. Walaupun sembahyang nang diqadha tadi sembahyang jahriyah, sembahyang yang sunat nyaring seandainya dalam waktunya. Nah, wadzalika li'anna al-ibrata biwaqtil qada'i lal ada'i. Karena yang dijadikan patokan ialah dengan waktu mengqadanya, bukan waktu adaannya. Jadi waktu qadanya apabila siang hari, maka sunat begimit karena mengikuti waktu qadaan. Waktu qadaan siang hari tadi kan imam qada di siang hari. Di siang hari itu sembahyangnya begimit, zuhur dan asar tuh gimit. Maka mengikuti itu, maka sunat begimit. Walaupun yang diqadha tadi sembahyangnya sunat banyaring seandainya di dalam waktunya. Ya. Demikian. Jadi kita bacakan lagi pertanyaan yang ke-6. Jadi mulai pertanyaannya, apa hukum makmum mendahului gerakan imam? Berdahulu makmumnya nih daripada imam. Kayak betul gerak. Makmum mendahului Gerak. gerakan imam. Ya. Sini. Kita buka dalam kitab Nihayatuz Zan. Jadi ada beberapa hukum dalam mendahului imam itu. Di sini disebutkan wasabquhu ala imamin biruknaini fi'liyaini mubtilun wa biruknin fi'liyin haramun. Artinya, dan mendahuluinya makmum atas imam dengan dua rukun fi'li, maka hukumnya membatalkan sembahyang. Dan dengan satu rukun fi'li hukumnya haram, tapi kada batal sembahyang. Jadi kalau hanya satu rukun si makmum terdahulu pada imam, maka hukumnya haram. Di sini dalam Nihayatuz Zannya, wasabquhu ala imamin biruknaini fi'laini tammaini mutawaliyaini sawan kana tawilaini am qasiraini ka'an raka'a wa'tadala wal imamu lam yarka'. Mendahulinya makmum atas imam dengan dua rukun fi'li yang sempurna yang berturut-turut, sama ada rukunnya itu rukun tawil ataupun rukun qasir, seperti makmumnya ruku kemudian iktidal dan imam masih berdiri. Jadi si makmum berdahulu ruku, habis itu iktidal, makmumnya belum lagi ruku. Nah, ini batal sembahyang si makmum tadi. Mubtilun lis salati idza kana amidan aliman bi tahrimihi. Apabila ia melakukan itu dengan sengaja dan tahu dengan keharamannya. Li mukhalafatil fahisyati, karena perbedaan yang sangat jahat dengan imam. Nah, lalu wasabquhu bi ruknin fi'liyin tamin amdan ka'an raka'a wa rafa'a wal imamu qa'imun. Dan mendahulunya makmum dengan rukun fi'li nang sempurna, satu rukun fi'li nang sempurna dengan sengaja, seperti rukuk ia dan bangun daripada rukuknya, wal imamu qa'imun, dan imamnya masih berdiri, haramun, hukumnya haram. Wa huwa kabiratun, dan itu merupakan dosa besar. Dan wa muqaranatuhu fi af'alin makruhatin makruhatun. Dan menyertainya, maimbainya makmum bagi imam pada gerak-gerak imam itu hukumnya makruh. Nah, jadi mendahului imam tadi bilanya dua rukun yang sempurna, dua rukun fi'li yang sempurna, maka batal sembahyangnya. Apabila satu rukun saja mendahului, haram hukumnya. Nah, apabila meimbai imam, maka makruh hukumnya.
Jadi kita memasuki pertanyaan yang terakhir, Bre. Mm-mm. Pertanyaan yang penghabisan. Pertanyaannya, kita, Bre, hendak sembahyang subuh, tapi harinya hujan, Bre. Mm-mm. Dan ragu-ragu kita nih, apakah waktunya tuh masih ada atau sudah habis? Mm-mm. Bagaimana niat sembahyang kita, apakah adaan atau qadaan? Oh iya. Ya, untuk jawabannya kita buka dalam kitab I'anatut Talibin dalam masalah niat. Niat. Di dalam kata-kata wa ta'arrudun li adain au qada'in. Sunnat kita itu dalam niat menyebutkan adaan atau qada'an. Tapi kada wajib. Nah, walaupun dia punya qada'an. Nah, yang menyamai bagi adaan, tetap kada wajib inya menyebutkan adaan atau qada'an. Wal asahu sihatul ada biniyatil qada wa aqsuhu in uzira binahwi ghaimin. Sambungannya. Dan pendapat nang terkuatnya sah sembahyang nang tunai dengan niat qadaan. Nah, karena qadaan artinya menunaikan juga, cuman tak keluar dari waktunya. Nah, dan sebaliknya boleh. In uzira binahwi ghaimin, jika diuzurkan dengan seumpama awan. Nah, tadi kan pertanyaannya karena matahari tertutup awan. Nah, lalu di dalam hasyiahnya ka'an zanna khuruja waqtiha. Seperti bahwa menyangka ia akan keluar waktunya. Waktu sembahyang inya menyangka sudah habis. Nah, panawaha qada'an, lalu inya berniat sembahyang subuh tadi mengqada. Karena inya kan kada tahu nang pastinya. Lalu disangkanya bisa habis tadinya waktunya nih. Nah, maka inya berniat qada'an kalau tergantung dugaan inya. Kalau inya masih menduga, kalau inya menduga habis waktu, maka inya berniat qada'an. Fatabayyana baqa'u, maka ternyata masih ada waktu misalnya. Inya menyangka waktu sudah habis, lalu sembahyangnya dengan niat qada'an. Oh, ternyata setelah diperiksanya jamnya, ternyata yang inya sembahyang semalam masih ada waktunya. Atau masalah kedua, zanna baqa'uhu, inya menyangka masih ada waktu subuh, panawaha adaan, lalu inya berniat tunai, fatabayyana khuruju, maka ternyata sudah habis waktunya. Nah, fa'ala kullin, maka atas masing-masing daripada dua masalah tadi tasihus salatu, sah aja sembahyang. Jadi tergantung dugaan inya. Bila inya menduga waktu masih ada, niatnya adaan. Kalau inya menduga waktu sudah habis, niatnya qada'an. Walaupun dugaannya tadi berbeda dengan kenyataan, hukumnya sah aja karena uzur, karena matahari tertutup awan. Ya, demikian. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan santri tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, Amin. terutama bagi diri ulun pribadi. Mungkin sampai di sini dulu video kami kali ini. Ulun dan guru mohon maaf apabila ada kata-kata yang tersalah. Bagi bebuhan pian yang hendak 4 betakun, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa share dan like video kami kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.